Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang desain strategi pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yang akan disampaikan pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ivon Tenu, Widya Suara Muda dari BKPSDM Kota Sorong. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agenda 2 nilai-nilai dasar PNS meliputi 7 mata pelatihan yang kita ketahui dengan core value berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan hashtag bangga melayani bangsa. Yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini, yaitu 1. Blended learning, pelatihan klasikal, dan distance learning. Metode blended learning sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu pelatihan mandiri atau MOC, distance learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan tahapan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal. Pada metode yang kedua, pelatihan klasikal seperti yang biasa dilakukan dengan sistem on-off, dan metode yang ketiga, distance learning yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu pelatihan mandiri dan e-learning. Adapun bentuk pengelolaan penyelenggaraan Latsar CPNS ini dapat dilakukan secara mandiri, PNBP atau dengan kontribusi, serta swakelola atau kerjasama. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari agenda ini? Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan membangun kerjasama yang sinergi. Baik, saya akan menggunakan metode blended learning dalam menyusun strategi pembelajaran agenda 2 ini. Metode blended learning ini dilakukan melalui 4 tahapan,
yaitu tahapan yang pertama mobile learning atau pembelajaran mandiri dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara, alokasi waktu 16 hari 48 JP, dan tahapan kedua distance learning yang mana pembelajaran dilakukan secara daring dengan alokasi waktu 217 JP 12 hari serta aktualisasi di tempat kerja dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara atau lembaga diklat yang terintegrasi dalam Smart Bankom. Dan tahapan yang ketiga klasikal diselenggarakan pada lembaga pelatihan dan alokasi waktu 6 hari 62 JP. Yang terakhir PKTBT atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal peserta. Tahapan yang pertama MOC atau peserta belajar secara mandiri melalui platform yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Untuk tahapan pertama ini, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ini dialokasikan waktu 21 jam pelajaran. Tahapan kedua e-learning, yang mana pada agenda 2 nilai-nilai dasar ASN ini dialokasikan waktu 39 JP yang terdiri dari 34 asinkronus dan 5 sinkronus. Dan setelah di breakdown ke dalam hari-hari pembelajaran, maka agenda 2 ini akan dijadwalkan pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Untuk hari keempat pembelajaran agenda 2, saya membaginya menjadi 4 sesi, yaitu 2 JP sinkronus, 8 JP asinkronus. Pada kegiatan sinkronus 2 JP kami akan bertatap muka melalui daring, yang mana pada sesi ini saya akan memperkenalkan diri kepada peserta dan saya memberikan waktu kepada peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dari agenda 2 ini. Apa yang diharapkan setelah peserta mengikuti pembelajaran agenda 2 ini. Dan setelah itu saya akan berdiskusi dengan peserta, menggali pemahaman peserta terhadap nilai-nilai berakhlak yang telah mereka pelajari secara mandiri. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang penugasan-penugasan yang akan mereka lakukan pada agenda 2 ini selama 4 hari ini. Dan setelah mereka melakukan sesi pertama bersama saya, mereka akan melanjutkannya dengan sesi kedua, yaitu kegiatan individu, di mana mereka melakukan kegiatan asinkronus 4 JP. Saya memberikan tugas kepada peserta untuk menonton film yang saya berikan judul film Alangkah Lucunya Negeri Ini, satu film komedi yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Setelah itu mereka mengidentifikasi wujud berakhlak dari tokoh-tokoh dalam film tersebut dan mereka membuat catatan dan mereka menguploadnya. Setelah kegiatan individu, mereka akan lanjutkan dengan sesi ketiga, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok asinkronus 3 JP, di mana mereka akan berkumpul berdiskusi untuk membuat kesimpulan tentang karakter tokoh pada film yang telah mereka nonton secara individu, yang menurut mereka mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Dan mereka membuatnya dalam satu resume, dan setelah itu mereka menguploadnya. Dan mereka akan ada pada sesi yang terakhir, yaitu mereka melakukan kegiatan individu 1 JP, dan di situ mereka membuat learning journal dalam bentuk audio, di mana mereka menceritakan hal-hal apa yang mereka lakukan selama 1 hari ini, hal-hal apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Itu mereka rekam kurang lebih 2-3 menit, dan setelah itu mereka menguploadnya. Hari yang kelima dengan alokasi waktu 10 JP, saya membaginya menjadi 3 sesi, yaitu 4 JP asinkronus untuk kegiatan individu, 5 JP asinkronus untuk kegiatan kelompok, dan 1 JP asinkronus untuk kegiatan individu.
Untuk kegiatan individu pada sesi pertama, peserta diberikan tugas untuk mengidentifikasi praktek nilai berakhlak dalam suatu instansi pemerintah. Setelah itu mereka membuat catatan dan diupload. Dan mereka akan melanjutkannya dengan sesi kelompok, yang mana mereka akan berdiskusi, mengevaluasi, membandingkan setiap artikel dari peserta tentang praktek nilai berakhlak pada sebuah instansi yang mereka rasakan paling menonjol, dan mereka mereport itu dalam bentuk podcast, baik bincang-bincang singkat selama 15 menit, bisa melalui media Zoom dan apapun yang mereka dapat buat, dan mereka menguploadnya. Dan pada sesi yang terakhir, sesi individu, seperti biasa mereka akan melakukan membuat learning journal dalam bentuk audio 2-3 menit, di mana mereka menceritakan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran selama 1 hari ini. Hari yang ke-6 dengan alokasi 10 JP, kembali saya akan membagikannya menjadi 3 sesi, yaitu sesi yang pertama asinkronus 4 JP, dan sesi yang kedua kelompok asinkronus 5 JP, dan yang ketiga kegiatan individu asinkronus 1 JP. Pada sesi yang pertama, peserta ditugaskan untuk mengidentifikasi upaya membangun budaya berakhlak, potensi yang menghambat serta cara mengatasinya. Setelah itu peserta membuatnya dalam catatan dan seperti biasa mereka menguploadnya. Dan setelah itu mereka masuk pada sesi kedua, kegiatan berkelompok. Kembali mereka berdiskusi untuk membuat kesimpulan tentang upaya membangun budaya berakhlak, potensi yang menghambat serta cara mengatasinya. Dan mereka buat dalam bentuk infografis yang berupa poster, dan setelah itu mereka menguploadnya. Dan seperti biasa pada sesi yang terakhir individu, mereka membuat learning journal berupa audio 2-3 menit, bercerita tentang hal-hal yang mereka lalui, yang mereka pelajari pada hari ini. Dan setelah itu mereka menguploadnya. Dan hari yang ke-7 yang merupakan pembelajaran terakhir dari tahapan 2 e-learning, dialokasikan waktu 9 JP, yang mana saya membagikannya menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama kegiatan kelompok asinkronus 5 JP, sesi kedua asinkronus 3 JP, dan sesi ketiga individu asinkronus 1 JP. Di mana pada sesi pertama kegiatan berkelompok, peserta ditugaskan membuat iklan layanan masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja, dan dibuat dalam bentuk video, bisa berupa presentasi yang divideokan atau animasi, semua tergantung pada kreativitas dari peserta. Dan setelah itu mereka menguploadnya. Dan pada sesi yang kedua kembali kita akan bertatap muka melalui daring, di mana saya akan menajamkan kembali konsep berakhlak yang sudah peserta dapatkan dan simulasikan, dan memberikan feedback kepada peserta atas tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada peserta, masih ada 9 JP klasikal, aktualisasi, dan ujian studi kasus yang akan mereka lalui. Dan sesi yang terakhir kegiatan individu, kembali lagi peserta membuat learning journal dalam bentuk audio kurang lebih 2-3 menit, di mana peserta menceritakan pengalaman mereka selama pembelajaran pada agenda 2 ini. Apa manfaatnya, apa yang akan mereka lakukan setelah belajar pada agenda 2 ini. Adapun level kognitif peserta pada pembelajaran agenda 2 ini berada pada level C3 sampai C6, yaitu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tahapan yang terakhir dari metode blended learning ini adalah tahapan ketiga klasikal, yang mana pada agenda nilai-nilai dasar PNS ini dialokasikan waktu 9 JP atau 9 jam pelajaran. Pada tahapan ketiga klasikal dengan alokasi 9 JP ini, saya membagikannya menjadi 2 sesi,
yaitu kelas besar 6JP dan kelas kecil 3JP. Di mana pada kelas besar kami akan menyampaikan tentang outline, aturan main, tujuan pembelajaran agenda 2, dan tingkat pemahaman peserta. Dan kita membangun suasana dengan melakukan ice breaking, dengan cara membagi kelompok, melakukan refleksi berakhlak dengan pemutaran film promosi of culture, melakukan kuis-kuis berakhlak, membagi kelompok, dan peserta ditugaskan melakukan pengamatan berakhlak pada lingkungan, dan mereka disuruh menyusun hasil pengamatan, mempresentasikannya dan mendapatkan feedback dari kami selaku fasilitator. Dan pada sesi yang kedua kelas kecil 3JP, saya akan mereview pengalaman berkesan dari penerapan nilai-nilai berakhlak pada saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja, terus menugaskan kepada peserta untuk membuat ikrar dan janji, dan yang terakhir menyimpulkan dari pembelajaran agenda 2 ini dari proses pertama hingga tahapan yang terakhir. Demikian desain strategi pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam.